Ada beberapa regulasi di dunia ini tentang broker forex yang memang nggak bagus. Jadi kalau kalian masukin modal di sana, itu bisa jadi dicurangi sama broker. Nah, ini list 7 regulasi yang harus Anda itu berhati-hati. Oke, untuk regulasi biasanya di beberapa broker, contoh ini di AFM, itu cari aja tentang regulation. Nah, ini regulation and license. Nah, di sini dia pakai apa aja, ada SV, ada FCA, DFSA, FCU, ada banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia berlisensi di negara tersebut, ada banyak lisensinya. Contoh di Indonesia juga ada Bapepti. Bapepti. Kalau di Indonesia regulasinya namanya Bapepti. Jadi di beberapa broker Indo harus ada Bapepti ini, Bapepti. Nah, di situ. Nah, beberapa broker yang kurang bagus lisensinya itu ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari situ. Jadi kalian harus ada was-was karena broker itu bikinnya sekarang semakin mudah. Nggak kayak dulu, broker itu susah bikinnya. Sekarang udah ada agensinya yang bikin kalian itu gampang bikin broker. Contoh yang pertama, ketika ada regulasi di SVG, okay? Saint Vincent and the Grenadines, ada ya? SFC, regulatornya Financial Service Authority atau FSA. Nah, ini contoh di AFM tadi kalau nggak salah ada. Nah, ini SV, Saint Vincent di sini, oke? Dia regulasinya di sana. Kenapa? Mereka belum ada regulasi forex dan CFD. Jadi hanya bikin contoh CV aja udah bisa bikin broker di sana, dan modalnya pun nggak begitu susah. Dan sebenarnya banyak broker scam itu regulasinya di SVG biasanya. Makanya ini paling gampang untuk bikin broker. Teman-teman kalau pengen bikin broker, cari aja lisensi dari sana, udah bisa jadi bikin broker. Nah, makanya banyak beberapa broker itu menunjukin bahwa ini loh saya lisensinya banyak, tetapi harus dilihat dulu lisensi yang mana. Nah, SV ini memang paling mudah untuk kita bikin. Nggak cuma di AFM, ada banyak di Agnes, FBS itu dicek-cek sendiri aja regulasinya. Jadi teman-teman bisa buat perbandingan aja. Yang kedua ada di C-Sales. C-Sales di sini juga agak mudah kita contohkan di broker lain aja juga sama. Kita masuk di situ, kemudian klik regulasi, pasti ada. Ada banyak tuh di sana regulasi. Wih, banyak sekali ya. FSA ada, kemudian C-Sales tadi itu termasuk FSA. Nih, C-Sales. Nah, gampang juga karena nggak ada keharusan Anda itu punya liquidity provider, nggak ada keharusan. Jadi Anda bisa buka akun di C-Sales, maksudnya Anda bisa buka broker dengan regulasi C-Sales. Kemudian kan biasanya kalau market itu kan gini nih, kamu broker, kemudian di sini LP. Nah kan harus ada 3 ini. Kalau di C-Sales di sini nggak perlu, nggak apa-apa. Jadi hanya transaksi sama broker tersebut lebih gampang. Leverage-nya juga bisa lebih tinggi, 1:1000 atau malah lebih 2000 sampai unlimited kan biasanya. Itu berarti dia pakai C-Sales. Nah, regulasinya. Jadi misalkan dia itu contoh kita di Indonesia pengen pakai broker luar, pakai broker Agnes. Berarti di situ dia pakai C-Sales supaya leverage-nya itu bisa besar. Kemudian bisa di order sama broker tersebut juga. Akun send itu termasuk seperti ini, harusnya pakai C-Sales. Kemudian dananya tidak dijamin, kalau memang brokernya tutup dan lain-lain nggak bisa dijamin. Dan broker ini nggak ada fisiknya juga nggak apa-apa kalau pakai regulasi ini. Jadi sangat-sangat gampang kalau teman-teman pengen bikin di situ. Yang ketiga ada Vanuatu, VFSC. Itu modalnya hanya di 50.000, berarti sekitaran nggak sampai 1 miliaran, di 600 jutaan udah dapat lisensinya. Tidak begitu ketat regulasinya, pengawasan eksekusi kemudian withdrawal itu juga agak nggak begitu ketat. Jadi ini salah satu yang menurut saya, tapi jarang orang pakai Vanuatu ini. Yang sering itu saya lihat yang kedua tadi, yang 2 tadi, C-Sales sama SVG, karena sangat-sangat gampang bikinnya. Kita bikin CV aja udah bisa bikin broker. Hati-hati ketika satu broker, jadi contoh broker baru tuh, lisensinya hanya SVG aja, itu hati-hati berarti ya. Yang keempat ada Belize. Belize di sini sebenarnya bukan payah ya, maksudnya lumayan, tapi lebih jelek daripada Eropa, lisensi Eropa dan Amerika Serikat. Tapi maksud saya masih oke karena
kita butuhin modal di atas 7 miliaran untuk buka broker. Lumayan rendah di Indonesia kalau nggak salah di 30, nanti saya cekin. Nah, di Baileys di sini brokernya legal memang, tapi nggak begitu diawasi. Dan nggak ada ketika brokernya bangkrut, ya wes habis, hilang. Nah, ini yang menarik, ada yang nomor 5 itu lisensi di negara Marshall. Ini nggak ada regulasi tentang forex dan CFD sama seperti yang pertama tadi. Jadi siapapun bisa buka broker, nggak ada aturan tentang leverage, withdraw, transparansi trading, itu nggak ada. Nah, ini banyak banget broker palsu dengan ini lisensinya ini. Jadi kalau kalian lihat broker ini lisensi Marshall satu aja, nggak ada yang lain. Oke, itu udah benar-benar scam, udah nggak bagus banget itu. Kemudian yang keenam ada Kepulauan Cayman. Nah, di sini itu juga sama. Ini bisa dibilang sebagai surganya pajak untuk broker-broker yang offshore. Persyaratannya lebih longgar, dana trader kalau brokernya habis ya juga hilang. Kemudian leverage itu bisa unlimited. Nah, jadi kalau leverage bisa sampai unlimited itu berarti biasanya pakai ini Kepulauan Cayman, hati-hati. Dua lagi ini ada di Dominika dan Mauritius. Yang Dominika itu nggak ada regulasi khusus untuk forex dan CFD, jadi siapa aja bisa buka, aman. Nggak ada pengawasannya, nggak ada batasan leverage dan WD. Dua-duanya nggak ada pelindungan dana klien. Nah, sering digunakan untuk broker scam biasanya, yang Dominika. Jadi kalau ada broker lisensi Dominika, nggak begitu bagus. Yang untuk Mauritius ini juga hampir sama. Persyaratan modalnya sangat rendah, jadi beberapa broker itu hanya 250 juta aja kita udah bisa bikin broker, sangat gampang sekali. Tapi ingat, ketika ada masuk ke regulasinya itu yang agak susah. Makanya orang-orang kalau mau bikin broker yang agak scam kayak gitu, berarti ya dia buka akun, bikin broker, kemudian masuk legalitas yang seperti ini, yang gampang-gampang kayak ini, kayak di Dominika, yang nggak ada pengawasan dan juga nggak ada regulasinya, kayak gitu. Kemudian yang bagus lisensi yang mana? Nah, lisensi yang bagus itu FCA, itu keren banget, Inggris. Broker-broker besar kemungkinan sudah mulai di FCA, FCA pasti kan? FCA, Agnes, FCA. Okay. Broker-broker besar harusnya sudah di FCA karena itu the best menurut saya. Karena ada perlindungan dana klien sampai di 1,7 miliar. Nah, misalkan teman-teman masukin uang 1,8 miliar, brokernya tutup, balik uangnya. Jadi ada dana perlindungan di sana. Enaknya di situ. Leverage kalau memang bagus, itu nggak bisa. Jadi kalau pakai lisensi ini, jadi biasanya itu ketika trader masuk ke broker tertentu, contoh di Indonesia. Kalau di Indonesia kan agak aman tuh, maksudnya pakai yang global aja, makanya bisa pakai sisal yang leverage sampai unlimited. Tapi kalau Anda itu di Inggris, si Agnes-nya atau si HFM-nya atau di broker-broker lainnya menuntut Anda pakai ini FCA, di mana leverage-nya itu 1:30. Nggak bisa besar-besar Anda. Full margin nggak bisa ini. Full margin nggak bisa ini. Dan broker itu wajib memberikan harga ke interbank. Itu keren banget ini. Kemudian yang kedua, ini yang waktu saya di Australia, ini saya juga tahu, ini asik. Itu bagus banget memang. Karena setiap orang ketika masuk ke broker tersebut harus dipisah, segregat akun, sama kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan 70% ke clearing, 30% ke broker. Ini juga hampir sama. Untuk bikin broker itu butuh modal di 1 juta AUD. 1 juta AUD itu 10 miliar. Ya, baru bisa bikin. Dan leverage-nya pastinya sama, asik itu 1:30. Mentok ya 1:30. Kalau kalian itu profesional mentok di 1:200 kalau nggak salah, bisa dicek lagi. Auditnya juga lumayan ketat banget. Yang ketiga ada Amerika, yaitu NFA dan CFTC. Ini jarang banget yang dapat ini. Ada yang dapat nggak? Yes, agak jarang banget broker yang dapat lisensi dari Amerika karena sangat susah. Minimum untuk kita bikin broker itu di 300 miliar. Makanya agak susah broker itu bikin di US. Kalau ada yang dapat NFA dan CFTC, berarti itu lumayan, broker itu banyak duitnya itu di sana. Levelnya hanya 1:50 pastinya.
dan nggak boleh ngambil orderan sendiri seperti ini tadi. Ini nggak boleh, harus diteruskan ke LP. Ini sama seperti di Indonesia. Indonesia sebenarnya lumayan bagus berarti. Kita bahas Indonesia di belakang. Yang keempat ada CSEX, Uni Eropa kayak Siprus dan lain-lain. Itu minimal di 20.000 per akun. Jadi melindungi dana sampai 350 juta di kalau regulasi Uni Eropa. Oke, jadi misalkan Anda masukin uang 400 juta gitu ya. Kemudian brokernya bangkrut, yang baliknya 350. Tapi kalau yang atas tadi yang jelek hilang. Leverage 1/30. Jika broker tersebut melanggar aturan langsung dicabut. Itu sangat-sangat ketat banget. Kalau memiliki Uni Eropa itu boleh, mantap itu. Yang 5 ada Singapura dan 6 Jepang. Kalau 2 itu juga oke, semuanya hampir-hampir sama. Yang terakhir kita bahas di Bapepti. Bapepti di sini menarik karena kita bisa pisah clearingnya, kita pisah dananya, dana masuk. Jadi ketika ada dana masuk itu ini masuk ke clearing 70%, yang sini masuk ke broker 30%. Jadi misalkan brokernya tutup kayak Okta ID kemarin kan bingung dah, itu sebenarnya akun Anda masih di clearing, masih aman kayak gitu. Leverage sebenarnya agak rendah, kita dulu itu di 1/100, sekarang sudah 1/200. Dulu 0,1 aja lotnya, sekarang udah masuk ke 0,01. Spreadnya masih mahal, komisi masih mahal, tetapi saya lihat sudah mulai berkembang. Jadi kelihatannya broker yang di Indonesia mulai berkembang jadi lebih bagus, dan juga lumayan ketat sebenarnya di Indonesia, lumayan ketat banget. Cuma ya tetap aja ada broker-broker yang nakal-nakal kayak misalkan dapat WD berapa nggak dibayar atau dinego dan lain-lain, itu masih ada kayak gitu. Makanya cari broker. Sekarang Bapepti itu mengeluarkan broker rating namanya. Kalau ada broker A plusnya sampai 3 berarti itu bagus untuk kalian gunakan. Oke, ini semoga bisa jadi bermanfaat buat teman-teman. See you next video.